Halo, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Atensi bersama saya, Teguh Hakim. Terima kasih buat para Atenser yang sudah berkunjung kembali. Dan selamat datang buat para Atenser baru di channel ini. Gimana kabarnya para Atenser? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini kita akan membahas sebuah pertemuan dua pemimpin besar dari dua kartel terbesar yang berbeda generasi. Pertemuan yang membuat mereka menjadi semakin sukses dan kaya melalui perdagangan narkoba. Nah, kira-kira siapa nih pemimpin kartel terbesar ini? Dan bagaimana jalannya pertemuan? Dan kesepakatan apa yang mereka perbuat? Yuk, mari kita simak cerita lengkapnya. Come with me, lady, and turn off the lights. Pertemuan antara dua bos kartel narkoba paling terkenal dan terbesar dalam sejarah, yaitu Pablo Escobar dari kartel Medellin yang berkuasa di Kolombia dan El Chapo yang berkuasa di Meksiko dari kartel Sinaloa. Ini adalah pertemuan yang penuh dengan ambisi dan kekuasaan dan kesuksesan. Pertemuan yang sangat beresiko tinggi dalam perdagangan narkoba. Kenapa? Karena dua-duanya buronan paling dicari nih oleh pemerintah Amerika. Ya, tapi demi cuan besar apapun mereka lakukan ya Tenser. El Chapo dikenal karena kecerdasan dan ambisinya. Telah lama ingin bertemu dengan Pablo Escobar yang saat itu sudah lebih dulu sukses dan terkenal. Dia telah mendengar cerita tentang kekuatan dan pengaruh Escobar, dan dia tahu bahwa dengan bermitra dengan kartel Medellin akan meningkatkan pengaruhnya, kekuatan, dan kejayaan bagi operasi miliknya. Namun, pada saat awal El Chapo pertama kali mendekati Escobar dan memintanya untuk bertemu, bos kartel narkoba Kolombia itu kurang antusias nih, Atenser. Dia melihat El Chapo adalah seorang bandar pemula dan masih muda. Dan biasanya bos besar tidak akan bertemu dengan bandar pemula ataupun yang kurang setara derajatnya. Pablo Escobar juga tidak ingin salah langkah yang bisa mempengaruhi wibawa dan karismanya. Sehingga dia tidak bersedia mengambil resiko tersebut demi kemitraan antar kartel berbeda negara ini nih Atenser. Tapi rupanya El Chapo kekeh nih dengan niatnya. Karena dia tahu nih bahwa dengan bermitra dengan Pablo Escobar akan menjadi kunci kesuksesannya. Dan dia tidak menyerah walaupun mendapatkan respon negatif di awalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh El Chapo? Jadi dia terus mengusahakan agar pertemuan ini bisa terjadi menggunakan semua pengaruh dan sumber dayanya untuk berhubungan dengan Escobar dan meyakinkannya untuk bisa bertemu. Akhirnya nih Atenser, setelah berbulan-bulan bernegosiasi dan melakukan persuasi, Pablo Escobar setuju untuk bertemu dengan El Chapo karena melihat kegigihan dan niatnya yang besar untuk bermitra. Escobar mengatur titik pertemuan agar berlangsung di lokasi yang terpencil, jauh dari pengawasan pihak berwenang, dan ancaman-ancaman potensial lainnya di tahun 1993. Untuk lokasi pertemuannya sendiri, kita belum dapat menemukan lokasi tepatnya nih ya Tenser. Namun berdasarkan wawancara antara El Chapo dan Senpin, bahwa El Chapo itu bertemu di sebuah rumah besar di tengah hutan yang juga dia tidak ketahui lokasi tepatnya ya. Nah, singkatnya nih, Tenser, kedua pria itu pun tiba di tempat pertemuan. Namun ketegangan tinggi terjadi antara dua bos ini nih, karena dua-duanya sama-sama bos besar, satu di negara Kolombia, satu di negara Meksiko. Kedua pria itu tahu taruhan permainan yang akan mereka mainkan, dan mereka bertekad untuk menjadi yang teratas nih, gembong narkoba yang paling teratas di benua Amerika. Mereka saling bertukar sapaan yang tegang, saling beradu pandangan, masing-masing mencoba untuk membaca langkah lainnya. Situasi segera berubah menjadi buruk. Escobar yang tidak ingin dengan mudah diintimidasi menjelaskan bahwa dia yang memimpin dalam pertemuan ini. Dia menggertak El Chapo dan memperingatkan bahwa jika dia berkhianat ataupun melanggar perjanjian, dia akan menghadapi konsekuensi yang buruk. Namun El Chapo juga tidak mudah digertak. Walaupun jauh lebih muda, dia tahu bahwa untuk berhasil dalam dunia perdagangan narkoba, dia harus tegas dan juga berani. Dia merespon tegas dengan mengatakan, kemitraan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi di sini kita berada pada posisi yang sama, ujar El Chapo. Akhirnya setelah menjalani negosiasi yang tegang, kedua pria itu pun mencapai kesepakatan. Nah gengs, kira-kira apa nih kesepakatan antara El Chapo dan Pablo Escobar?
Jadi nih, para Tensor, kesepakatannya adalah Pablo Escobar akan memasok El Chapo dengan jumlah kokain yang besar dan juga El Chapo akan mendapatkan harga diskon. Namun El Chapo harus mendirikan jaringan distribusi yang meluas di seluruh Meksiko hingga ke Amerika Serikat. Ini adalah kesepakatan yang mengubah sejarah nih para Tensor, memicu rangkaian peristiwa yang membuat kedua pria itu menjadi gembong narkoba paling terkenal dalam sejarah di benua Amerika maupun di dunia. Nah, para Tensor, meskipun ada ketegangan dan persaingan, kesepakatan antara Pablo Escobar dan El Chapo sebenarnya adalah hal yang menguntungkan bagi keduanya. El Chapo menjadi salah satu bos narkoba paling sukses dalam sejarah, dan hal ini juga memperkuat status Pablo Escobar nih yang sebagai seniornya, sebagai salah satu tokoh paling kuat dan berpengaruh dalam perdagangan narkoba di dunia. Keberhasilan El Chapo dalam perdagangan narkoba sebagian besar berkat kemampuannya menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan Amerika-Meksiko nih para Tensor. Jadi El Chapo melalui kartel Sinaloa-nya ini mempunyai sistem terowongan rahasia yang merupakan keunggulan dari sisi teknik dari kartel Sinaloa nih. Sistem terowongan adalah jaringan terowongan bawah tanah yang luas dan juga panjang melalui gudang-gudang dan rumah aman di kedua sisi perbatasan Amerika dan Meksiko, para Tensor. Sistem terowongan ini memungkinkan kartel Sinaloa menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika Serikat tanpa terdeteksi dan menghasilkan cuan jutaan dolar keuntungan tiap tahunnya. Nah, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Pablo Escobar dan El Chapo adalah hubungan yang rumit nih para Tensor. Meskipun mereka sama-sama butuh untuk cuan dalam perdagangan narkoba, tapi mereka juga adalah pesaing nih. Kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka saling bersaing untuk mendapatkan dominasi di benua Amerika. Kedua pria itu ambisius, kejam, dan tak kenal ampun. Dan mereka selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan atas satu sama lainnya ya. Dan beredar rumor juga tentang ketegangan dan konflik antar dua bos narkoba ini. Bahkan ada laporan tentang mereka mengirim regu pembunuh satu sama lainnya. Kesepakatan antara Pablo Escobar dan El Chapo adalah bukti dari keberanian mereka, di mana nih perdagangan narkoba itu seringkali terjadi pengkhianatan di para Tensor, dan adanya aliansi-aliansi yang tak terduga ketika sedang transaksi, sehingga bisa membahayakan kedua belah pihak. Namun karena keberanian mereka, maka mereka bisa menjadi sukses. Nah, salah satu langkah saja dalam perdagangan narkoba bisa berarti perbedaan antara sukses dan kegagalan, hidup maupun mati. Maka keduanya pun perlu sangat sekali hati-hati dalam mengatur pertemuan dan kemitraan. Sehingga nih para Tensor, mereka kenapa lama dalam mengatur pertemuan ini. Dalam tahun-tahun setelah pertemuan antara Pablo Escobar dan El Chapo, perdagangan narkoba terus berkembang dan membesar, mengarah pada munculnya permainan baru, pemain baru, dan aliansi yang baru. Tetapi para Tensor, warisan kedua pria itu bagi perdagangan narkoba di benua Amerika dan dunia terus bergema di dunia kriminal, dan belum ada yang menandingi dari kedua bos besar yang membuat kemitraan besar bersama ini nih para Tensor. Pertemuan antara Pablo Escobar dan El Chapo adalah momen penting dalam sejarah perdagangan narkoba. Ini menyatukan dua bos narkoba paling kuat di dunia dari dua negara yang berbeda dan membawa ke awal era baru dalam perdagangan narkoba di benua Amerika dan dunia. Oke para Tensor, itu tadi cerita tentang pertemuan antara El Chapo dan Pablo Escobar. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silakan berkomentar dan menambahkan informasi lain tentang kedua bos kartel ini. Dan kita telah tiba di penghujung cerita. Saya ucapkan terima kasih untuk para Tensor yang sudah menyimak dan selalu support channel ini ya, agar makin berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita menarik lainnya melalui subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.